Bagi sebagian orang, tokek merupakan hewan yang menyeramkan. Matanya yang melotot, kulit kasar serta berbintik-bintik, dan perilakunya yang agresif. Namun semua bayangan itu akan sirna begitu melihat tokek asal Pakistan yang satu ini. Tokek hias yang populer disebut leopard gecko ini mulai ramah di Indonesia beberapa tahun belakangan. Leopard gecko yang mempunyai nama ilmiah Eubelparis macularius ini merupakan hewan reptil yang terdapat di Pakistan, India, dan Iran. Kecantikan warna tokek ini menjadikannya sebagai hewan hias dan peliharaan yang populer. Kecantikan leopard gecko tentu saja terlihat dari warna dan corak kulitnya. Warnanya yang dominan orange kemerah-merahan serta corak putih maupun hitam di buntutnya menjadikan leopard gecko digandrungi para pecinta reptil. Perawatannya juga tidak ribet. Makannya cukup jangkrik maupun ulat Hongkong. Leopard gecko cukup ditaruh di box kaca atau akuarium, bisa diberi hiasan seperti di habitatnya, misalnya aksen berupa bebatuan. Harga leopard gecko berbeda-beda. Yang paling murah berumur di bawah 2 bulan, biasanya dibanderol dengan harga Rp100.000. Dan yang paling mahal bisa mencapai belasan juta rupiah, tergantung dari motif kulitnya. Motif gecko memang tak bisa ditebak. Selama masih hidup dan berkembang, warna leopard gecko akan terus bermutasi. Misalnya, bintik besar saat tubuhnya masih kecil. Ketika dewasa, bisa jadi bintik besar tersebut akan pecah menjadi kecil-kecil dan lama-kelamaan hilang. Nilai jual leopard gecko yang tinggi dan perawatannya yang bisa dibilang cukup mudah menjadikan ladang bisnis menjanjikan. Berbisnis leopard gecko termasuk simpel, modalnya tak banyak dan biaya perawatan rendah. Breeding gecko memiliki keasikan tersendiri. Mengawinkan reptil bisa dikatakan seperti mengutak-utik DNA. Jika perpaduannya pas, warna yang muncul bisa sangat ciamik. Namun, kalau salah meramu, hasilnya akan lebih jelek. Beternak gecko harus memilih indukan yang bagus. Memilih indukan jantan maupun betina adalah faktor terpenting yang akan menentukan nasib keturunannya kelak. Indukan yang sehat, gemuk, lincah, dan nafsu makannya bagus akan menghasilkan telur yang bagus pula. Namun sebaliknya, bila indukan kurang berkualitas, berpenyakit, kurus, dan kurang agresif, maka hasil telurnya pun akan buruk, bahkan bisa gagal panen. Untuk melihat pergerakannya sebaiknya di malam hari, sebab gecko merupakan binatang nokturnal. Di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, budidaya atau memelihara leopard gecko bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengisi waktu. Perilakunya yang jinak dan harganya yang tinggi di pasaran juga membuat banyak pecinta reptil mengadopsi hewan cantik yang satu ini. Merdeka, merdeka, merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Dan selamat siang pemirsa. Seperti biasa bersama saya Adri Danu kembali menghadiri Anda semua di Biz Update. Kita akan berbicara mengenai bisnis dan juga ekonomi up to date. Tadi kayaknya agak serem ya, tapi ternyata di balik tampilan gecko ini ternyata mendatangkan cuan yang tidak main-main. Luar biasa sekali. Tapi berbicara mengenai cuan, bagi Anda yang suka membuang barang-barang yang tidak terpakai, seperti misalnya pakaian atau mungkin kaleng bekas minuman, saran saya ini jangan dibuang dulu. Kenapa? Karena ternyata barang-barang ini bisa menjadi ladang rupiah. Kira-kira seperti apa? Berikut informasinya spesial untuk Anda. Apakah Anda memiliki kendaraan dan sudah waktunya untuk ganti ban? Jangan sekali-kali berpikir untuk membuang limbah ini ya. Karena ternyata ban bekas memiliki nilai rupiah yang tidak main-main. Karena semakin banyak orang yang menggunakan ban bekas untuk disulap menjadi furniture. Salah satunya adalah sofa. Dan jangan salah, bentuk yang unik membuat harga sofa dan ban bekas cukup mahal loh. Kisaran harga sofa ban bekas di pasaran antara Rp400.000 hingga jutaan rupiah per buah. Dan tentu saja tergantung model dan kesulitan dalam proses pembuatannya. Barang bekas yang satu ini akan mudah Anda temukan dimanapun. Anda juga akan mendapatkannya secara gratis. Apalagi jika bukan kardus bekas. Hal ini dikarenakan kebanyakan orang jarang memanfaatkan kardus sebagai barang yang bermanfaat. Selain itu, sebagai pembungkus pakaian atau menjadi kardus bekas bisa disulap menjadi produk berharga yang laku dijual di pasaran. Salah satunya adalah lampion, lampu belajar atau lampu kamar yang indah. Dengan modal yang cukup minim dan kreativitas, Anda sudah dapat meraup untung yang cukup besar. Nah, bagi Anda yang suka minum minuman kaleng atau sering menemukannya di jalan, jangan langsung dibuang ya. Karena ternyata kaleng bekas ini dapat diolah menjadi miniatur unik yang bisa dijual.
Dan jika Anda ragu apakah ada yang mau membelinya, jangan khawatir karena masih banyak yang melihat sebuah karya bukan dari bahannya, namun keunikannya. Beberapa miniatur yang dapat diolah dari kaleng bekas adalah miniatur motor, mobil, alat musik, dan masih banyak lagi. Untuk harga sendiri dapat disesuaikan dengan kesulitan ya. Itu dia beberapa barang bekas yang dapat dijadikan ladang pundi-pundi rupiah. Bayangkan dari bahan bekas ini, Anda bisa meraup untung yang tidak main-main. Tapi tentu saja harus diiringi konsistensi, tekad yang kuat, serta kemauan untuk berinovasi ya. Nah, saran saya adalah mulai mencoba sekarang untuk memproduksi barang-barang tersebut dari barang bekas menjadi barang yang berguna. Seperti ban, menjadi sofa, dan lain sebagainya. Setelah diproduksi, lalu minta penilaian dari orang-orang terdekat Anda. Misalnya suami, istri, anak-anak, atau mungkin tetangga. Kalau mereka sudah memberikan pendapat dan lampu hijau bahwa ini bisa diproduksi untuk dijual, silahkan Anda mulai produksi untuk dipasarkan. Baik, selamat mencoba ya. Selain itu kita juga punya informasi lain mengenai bisnis kerak telur yang ternyata ini juga memiliki peluang usaha yang tidak main-main. Seperti apa? Ini dia informasinya. Siapa orang yang tinggal di Jakarta tapi belum pernah merasakan sajian khas Betawi seperti kerak telur? Kalau belum, berarti belum sah nih disebut sebagai warga Jakarta. Ya pemirsa, kerak telur menjadi salah satu makanan yang tak bisa dipisahkan dari kota Jakarta. Apalagi saat momen ulang tahun Jakarta, kudapan dengan cita rasa gurih ini konon telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Penggemar makanan yang satu ini sangatlah luas, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Mereka menyukai kudapan khas Betawi ini memang karena rasanya yang enak dan familiar di lidah banyak orang. Nah, sebesar apa ya pundi-pundi rupiah yang mampu dihasilkan dengan berjualan kerak telur? Benarkah mampu mencapai belasan juta rupiah dalam waktu 1 bulan saja? Selengkapnya dalam Biz Update hari ini. Betawi punya usaha. Ya, banyak sumber mengatakan kerak telur merupakan jajanan asli orang Jakarta, yakni suku Betawi. Proses terciptanya makanan ini pun diceritakan secara tak sengaja. Wilayah Menteng, Jakarta Pusat dulunya dipenuhi kebun kelapa. Buah kelapa yang melimpah membuat penduduk asli berbondong-bondong mengolahnya menjadi sebuah makanan. Barulah sekitar tahun 1970-an di kota Jakarta yang masih bernama Batavia, kerak telur itu mulai dijajakan oleh orang Betawi di dekat Tugu Monas. Mulai dari sinilah akhirnya banyak orang yang mulai mengenali makanan khas ini. Racikan beras, telur bebek, dan kelapa begitu diminati pada kalangan masyarakat saat itu. Dari pelancong lokal yang datang ke tempat wisata hingga turis mancanegara ternyata memiliki kecocokan selera pada lidah mereka. Berkat kepopuleran kerak telur dari waktu ke waktu, jajanan omelet Betawi ini semakin banyak yang menjualnya. Apalagi pada saat itu harganya amat terjangkau. Namun menariknya, cara berjualan kerak telur tak berubah hingga kini, yakni dengan cara dipikul dan pikulan yang terbuat dari bahan rotan dan kayu. Meski kini sulit ditemui dibandingkan makanan khas lainnya, kerak telur adalah makanan yang anti tergerus zaman. Karena makanan ini terus eksis hingga kini, apalagi jika Lebaran Betawi tiba ataupun event nasional seperti Jakarta Fair Kemayoran berlangsung. Kerak telur semakin menjamur dan mudah dijumpai pada event-event tersebut. Namun, berapakah modal untuk usaha kerak telur ini? Pada hitungan umum, modal awal bisnis jualan kerak telur terbagi 3 bagian utama. Pertama, peralatan masak seperti gerobak pikul, mesin parut kelapa, wajan cekung, dan lain sebagainya. Menurut informasi, nominal yang dibutuhkan pada bagian ini adalah yang paling mahal. Mengutip media bisnis, besaran peralatan bisnis kerak telur mencapai 4 jutaan rupiah. Kemudian perkiraan belanja bahan seperti telur bebek, beras ketan putih, buah kelapa parut atau serundeng, udang ebi, cabai, kencur hingga arang. Untuk bahan hanya menghabiskan modal kira-kira sebanyak 800 hingga 900 ribu rupiah. Terakhir modal sewa tempat atau sewa venue pada event-event keramaian. Untuk tempat sewa sangatlah beragam, estimasi mulai dari 300.000 hingga 800.000 rupiah. Jadi total investasi bisnis usaha awal kira-kira sebesar 5.700.000 rupiah. Lantas seperti apa analisa keuntungan dan break-even point-nya? Dari biaya-biaya di atas, Anda mampu membuat kerak telur sebanyak 25 porsi dalam 1 hari berjualan. Untuk satuan harga saat ini, kerak telur biasanya dijual seharga Rp25.000 per porsi. Katakanlah jualan Anda habis terjual, berarti omset Anda adalah Rp625.000 per hari.
Bila Anda berjualan dalam 1 bulan penuh, maka omset yang Anda dapatkan adalah Rp18.750.000 per bulan. Dikurangi modal awal, maka laba bersih yang Anda dapatkan sebanyak 13 jutaan rupiah. Namun bila kurang beruntung penjualan, Anda masih mendapatkan 10 juta rupiah bila pemasaran biasa-biasa saja. Artinya dalam 1 kali berjualan break-even point Anda sudah tercapai. Bagaimana pemirsa? Lumayan bukan? Minatkah Anda untuk berjualan kerak telur ini? Tak ada salahnya untuk mencoba. Sebagai orang nomor 1 di Indonesia, tentu saja membuat Presiden Joko Widodo selalu menjadi pusat perhatian. Mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala, ada banyak hal yang membuat Presiden RI ini mencuri perhatian publik. Salah satunya masker hitam yang digunakannya di beberapa kesempatan. Lalu seperti apa masker yang dipakai Bapak Jokowi ini, sehingga membuat halayak ramai berbondong-bondong untuk ikut serta menggunakannya? Di tengah pandemi COVID-19, tentu saja masker menjadi salah satu andalan dalam usaha pencegahan penyebaran virus corona. Hal ini tentu saja membuat sebagian orang berbondong-bondong membuka usaha pembuatan masker. Selain digunakan sebagai salah satu kelengkapan dalam mencegah penularan virus, masker juga mulai beralih fungsi menjadi suatu tren model baru. Tidak heran makin menjamurnya berbagai bentuk dan brand-brand masker lokal. Salah satu masker yang beberapa waktu belakangan sempat viral lantaran digunakan oleh orang nomor 1 RI adalah buatan anak bangsa, yaitu Tomo. Tomo Goods merupakan salah satu brand lokal asal Indonesia yang berdiri sejak tahun 2016. Pada awalnya, Tomo mengkhususkan diri dalam pembuatan aksesoris tambahan bagi pengguna sepeda motor. Salah satu produk andalan dari Tomo adalah masker. Berbeda dengan masker pada umumnya, masker yang digunakan Presiden RI ini merupakan masker yang memiliki filter atau saringan udara, yaitu masker N95 dengan bahan yang mirip seperti scuba namun lebih tebal dan nyaman saat digunakan. N95 sendiri merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk mencegah polusi udara. N95 sendiri memiliki arti dapat menahan polusi hingga 95%. Selain itu, masker ini juga mempunyai lapisan karbon aktif yang berguna sebagai antibakteri. Kelebihan dari masker ini adalah dapat dicuci, serta didesain 3D fit, yaitu masker yang khusus dirancang dengan ruang ekstra berguna untuk memudahkan penggunanya dalam berbicara serta bernafas. Hal ini dikarenakan masker buatan Tomo mempunyai pengaturan ukuran saat digunakan. Hal ini tentu saja memudahkan penggunanya dalam mengatur sendiri ruang nafas. Selain itu, Tomo memiliki desain masker yang sangat ringan serta lembut sehingga penggunanya akan merasa nyaman saat menggunakannya. Masker buatan Tomo ini juga memiliki harga yang cukup relatif murah, yakni dibanderol mulai dari Rp75.000 hingga Rp110.000. Harga tersebut sudah termasuk filter isi ulang, 2 buah multi-layer serta filter karbon aktif N95. Selain digunakan oleh kaum Adam, masker ini juga dapat digunakan kaum Hawa karena adanya tali tambahan yang berguna untuk memanjangkan pengait di telinga. Hal ini guna memudahkan serta memberikan kenyamanan dalam beraktivitas, terutama untuk kaum Hawa. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk membuat masker sendiri atau justru ikut serta membantu anak bangsa dalam mengembangkan brand lokal? Wah, kalau kemarin kita juga tahu Bapak Jokowi ini menggunakan baju adat Baduy. Nah, apakah akan menjadi viral juga seperti masker ini? Tapi apapun yang dipergunakan tentunya atau dibeli untuk Anda, kita juga harus memperhatikan, harus mensupport usaha dalam negeri atau UKM ya, masker, baju, dan lain sebagainya. Nah, pemirsa, kalau kita berbicara mengenai kebanggaan, ini ada satu makanan yang di Indonesia ini identik dengan makanan pinggir jalan. Saya berbicara mengenai belut. Tapi kalau di luar negeri, ini memiliki nilai yang cukup tinggi sekali. Nah, Anda kira-kira sudah pernah merasakan makanan belut ini? Biasanya kalau saya makan belut ini adalah digoreng. Tapi kali ini kita akan melihat bagaimana peluang bisnis untuk yang namanya belut bakar. Nanti kita akan tayangkan untuk Anda sebagai tayangan terakhir. Dan jangan lupa juga tentunya informasi ini sekali lagi adalah menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Ridanu pamit. Jangan lupa tentunya untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, boleh yang kayak Pak Jokowi tadi ya, dan juga menghindari keramaian. Dan tentu saja tetap saksikan Bis Update yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Merdeka!
Bagi sebagian orang, belut mungkin terlihat seperti hewan yang menjijikan. Namun kini belut disulap oleh para pelaku usaha dengan menjadikannya sajian yang lezat dan bergizi. Belut yang memiliki tekstur seperti ikan ini juga baik bagi kesehatan dan tidak hanya dikonsumsi di Indonesia saja, melainkan hingga di Jepang dan Korea. Biasanya belut hanya disajikan dengan cara digoreng untuk menemani makan malam dengan nasi hangat dan sambal, serta lalapan lainnya. Lantas, apakah belut bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan dengan olahan lain yang unik? Memang sudah tak mengherankan lagi jika belut digemari banyak orang karena kandungan protein dan gizi yang tinggi. Selain itu, belut juga memiliki rasa daging yang lembut, lezat, dan gurih. Berbagai masakan olahan belut menjadi yang paling banyak dicari oleh masyarakat dari tahun ke tahun. Seperti halnya olahan belut bakar. Belut bakar rupanya menjadi salah satu menu makanan yang disukai banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Olahan belut bakar rupanya dianggap memiliki rasa yang sangat menggoda dan penuh sensasi saat menyantapnya. Tingginya minat masyarakat akan belut bakar membuat para pelaku usaha jeli dalam membaca pasar dan mulai membuka bisnis belut bakar mereka. Bisnis belut bakar kini menjadi salah satu usaha makanan dengan banyak penggemar hingga membuat prospek terus berkembang dengan pesat. Kelezatan dari belut bakar ini rupanya juga membuat para pebisnisnya meraup keuntungan besar dan menjanjikan. Maka tak heran jika kini banyak para pelaku usaha belut bakar yang semakin menjamur di berbagai lokasi khususnya sekitar Jawa. Bisnis belut bakar ini terbilang sangat stabil dengan respon positif karena tingkat minat masyarakat yang tidak pernah menurun. Bisnis dengan olahan belut ini juga tidak mengenal waktu dan musim, sehingga sangat cocok untuk dijalankan kapanpun. Cara memulainya pun tidak begitu sulit. Dalam menjalankan bisnis belut bakar ini, kebutuhan modal yang perlu disiapkan cukup murah dan mudah didapat. Anda hanya perlu menyiapkan modal sekitar Rp100.000 untuk membeli 1 kg belut hidup seharga 60 hingga 80 ribuan dengan jumlah 15-20 ekor. Sedangkan sisanya Anda bisa gunakan untuk membeli bumbu dapur yang diperlukan untuk memasak. Biasanya satu porsi belut bakar dengan isian nasi putih, sambal, dan lalapan dibanderol dengan kisaran harga 15 hingga 20 ribu rupiah. Dalam satu hari, para pelaku bisnis belut bakar mulai dari warung kaki lima sampai dengan rumah makan besar bisa menghabiskan sebanyak 10 hingga 40 kg belut lebih untuk disajikan setiap harinya. Jika dihitung dalam satu hari saja, mereka yang menjual olahan belut bakar ini sudah bisa mengantongi sedikitnya Rp450.000. Sedangkan dalam satu bulan pendapatan mereka paling kecil berkisar pada angka 13 juta rupiah. Itu artinya jika mereka bisa menjual habis 100 ekor belut dalam satu hari, omset para pelaku bisnis belut bakar bisa menginjak angka hingga 45 juta rupiah dalam satu bulannya. Jumlah tersebut tentu bukan nilai yang kecil untuk hasil dari menjalankan bisnis kuliner belut. Dengan modal yang sangat murah dan pemasaran yang relatif mudah. Apakah Anda tertarik untuk membuka warung belut bakar?